Andreas menanyakan di mana Sandra pada Aluna. Dia yakin kalau apa yang terjadi adalah rencana permainan Kinara dan memang menargetkan dirinya. Tetap sibuk dengan ponselnya, Aluna malah berkata kalau Andreas sampai bisa terjebak berarti pria itu tolol. Andreas tetap terbawa emosi. Ia menegaskan kalau Sandra yang merupakan mama dari Aluna telah memecatnya. Di balik itu, Andreas mengungkapkan rasa kecewa pada Aluna yang pada saat ia alami keterpurukan, wanita itu tidak ada di sampingnya. Aluna mengabaikan kata-kata yang keluar dari Andreas. Pria yang ia cintai tersebut menginfokan kalau ada jadwal bertemu dengan temannya bernama Teza yang sedang berada di Bali untuk proyek film Hollywood terbarunya. Andreas ingin menawarkan proyek investasinya. Aluna pun bertanya, bukankah Teza adalah teman satu boyband Andreas saat dahulu? Mendengar itu, Aluna beranjak dari duduknya dan menawarkan ingin menemani Andreas bertemu Teza. Awalnya Andreas menolak, tapi Aluna coba meyakinkannya. Dia mengatakan keinginannya dalam mendukung Andreas, sekaligus membuktikan pada mama kalau pria itu mampu mengejar mimpinya sendiri. Malam harinya, Andreas dan Aluna mendatangi sebuah klub. Mereka menyapa Teza yang sedang sibuk berbagi minuman kepada para gadis. Teza menyambut dengan senang dan memuji tampilan seksi Aluna. Mereka saling tanya kabar. Aluna pun berbasa-basi bertanya mengapa ia tidak diberi kabar dan tidak diajak dalam proyek film bagusnya. Alasannya karena Aluna terlalu besar bagi Teza, jawab laki-laki yang mulai mabuk tersebut. Mereka tertawa bersama. Andreas berbisik pada Aluna, mengingatkan kalau mereka datang untuk urusan lain, bukan soal casting atau proyek film. Aluna pamit, sementara Teza mengajak Andreas duduk. Andreas menjelaskan mengenai bisnisnya, berusaha meyakinkan Teza. Dia menyebut bisnisnya sebagai Dreamland. Selain itu, Andreas meminta Teza membuat jadwal bertemu di kemudian hari dan mengenalkan ia dengan teman-teman besarnya dalam membicarakan bisnis. Teza bertanya apa tujuan dari bisnis itu karena kini Andreas sudah memiliki istri dan mertua yang kaya raya. Andreas menjawab memang kenapa. Sambil tertawa, Teza mengakui kehebatan temannya itu dan membawa topik soal karir Andreas yang sedang anjlok. Andreas bilang kalau ia tidak pernah ingin menumpang pada mamanya. Teza kembali tertawa mengatakan kalau Andreas tidak mungkin salah masuk kapal termahal dan mampu menjadi penumpang paling bagus. Lanjut Teza mengatakan kalau Andreas adalah tukang porot yang sempurna. Andreas tampak mulai emosi, apalagi setelahnya Teza mengangkat topik mengenai mantan istri Kinara. Satu pukulan Andreas berikan pada Teza. Sebelum ada perkelahian, Aluna datang memisahkan. Di luar, Aluna mengungkapkan rasa malunya terhadap apa yang baru terjadi. Saat itu, Andreas pun bertanya apakah Aluna benar-benar sayang padanya. Sekilas, Aluna terdiam, terbawa emosi. Aluna menjawab apakah selama ini dia pernah meminta atau menuntut pada Andreas demi menghidupinya. Aluna menegaskan kalau semua ide yang ada datang dari Andreas. Dia pun meminta pria itu untuk bersyukur bisa hidup bersamanya karena hanya ia yang peduli. Aluna melangkahkan kaki meninggalkan Andreas, namun langkahnya terhenti saat Andreas mengatakan kalau ada wanita lain yang peduli padanya, tapi ia tidak mau menyebutkan nama wanita tersebut. Bahkan Aluna kenal dengan sosoknya. Aluna pun menyuruh Andreas untuk menyebutkan nama sang wanita bila memang Andreas punya nyali. Andreas menghampiri mengatakan kalaupun nanti ia kembali pada wanita itu berarti karena Aluna yang lebih dulu melepasnya karena tidak mau menghargai apa yang sudah dipunya. Aluna menantang meminta Andreas untuk kembali saja pada sang wanita. Namun ketika Andreas terpancing menyerahkan mobil kunci, Aluna menawarkan kalau ia akan membantu berbicara pada mama agar mau investasi dalam bisnis Andreas dengan syarat pria itu tidak boleh menyebut dan berbicara tentang wanita yang Andreas sebut dari tadi. Aluna menghitung angka sebagai waktu singkat yang ia berikan pada Andreas supaya menarik keputusannya meninggalkan dirinya. Hanya sampai hitungan kedua, Andreas berbalik dan mengiyakan penawaran Aluna.
Tidak hanya itu, Aluna yang memiliki sifat dominan juga memberi ancaman bila Andreas kembali pada Kinara, maka ia akan menghancurkan pria itu sama seperti ia menghancurkan Kinara. Aluna bersiap masuk mobil sambil memerintahkan Andreas untuk menyetir layaknya supir. Aluna duduk menghampiri cermin yang dikelilingi lampu-lampu. Terlihat sang penata make up sibuk memberi sentuhan terakhir. Aluna marah-marah kepada asisten yang bernama Rona, baru saja datang karena merasa perempuan itu bekerja lambat. Tanpa mendengar alasan dan memotong pembicaraan, Aluna mengata-ngatainya. Seorang pria berdasi muncul menyodorkan setumpuk kertas sambil briefing untuk menjelaskan kegiatan syuting. Tetapi kembali lagi Aluna tetap mengeluarkan kepribadian angkuhnya, menolak apa yang baru saja dijelaskan pria tersebut. Keduanya emosi dan terlihat cekcok yang membuat aktivitas syuting tidak jadi dijalankan. Ujungnya Aluna meminta asisten menghubungi para influencer untuk menyerang Kita Beauty. Benar saja muncul tagar #Stop Kita Beauty menjadi trending di media sosial. Kinara yang menjadi bagian di dalamnya tampak panik. Bersama atasan mereka mengadakan meeting singkat. Sang atasan menantang Kinara untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu 2 minggu saja. Bila gagal, maka Kinara akan diganti posisinya dengan orang lain. Kinara mengangguk setuju. Sementara itu di rumah seorang gadis remaja terlihat berdiri antusias. Pelayan rumah memintanya untuk menunggu di dalam rumah. Gadis itu adalah Mira, adik dari Rona. Dia ingin meminta tanda tangan Aluna. Ketika artis itu datang, Mira justru mendapatkan perlakuan buruk. Dia didorong hingga terjatuh. Aluna pun memberikan makian. Dengan cepat, Rona membantu adiknya kembali berdiri. Masih sambil memaki, Aluna melempar beberapa lembar uang sebagai biaya berobat dan segera pergi masuk rumah. Mira terkejut mengetahui sifat asli idolanya tersebut. Rona merangkul menenangkan. Dia berkata kalau Aluna aslinya memang begitu dan ia juga memiliki rekaman kelakuan busuknya. Pada sesi online meeting, Kinara menjalankan tantangan sekaligus tugas barunya. Dari para rekan kerja terdapat info kalau memang masalah yang terjadi kemungkinan bersumber dari Aluna. Kinara menggeleng. Dia hanya ingin fokus dengan menyelesaikan masalah yang ada, bukan perihal artis sekaligus saudara tirinya itu. Di tengah meeting, Rona menghubunginya dan meminta bertemu. Di sebuah kafe, Kinara dan Rona duduk bersama. Cepat-cepat Rona menunjukkan bekas luka di tangannya kepada Kinara saat wanita tersebut bertanya tujuan pertemuan ini. Rona berkata kalau ia memiliki semua bukti rekaman CCTV kelakuan sang artis. Singkat memori buruk apa yang pernah ia lalui dengan Aluna muncul di kepala. Kinara mengungkapkan rasa prihatin dan memberitahu kalau dia sudah sangat kenal dengan Aluna. Rona mengetahui kedekatan mereka. Karenanya ia ingin bertemu. Kinara ingin menyelesaikan dengan caranya. Dia meminta Rona untuk tidak lagi mengunggah video-video mengenai sifat asli Aluna, karena ia tidak mau perempuan itu jadi korban. Dia sangat hafal permainan Aluna. Kinara berjanji dendam Rona akan terbalaskan. Lokasi syuting penuh dengan jurnalis. Saat Aluna ditanyai mengenai asistennya, dia mengeluarkan ekspresi sedih dan mengatakan kalau ia sendiri tidak percaya karena Rona sudah dianggap seperti adik sendiri, seolah dia yang justru menjadi korban. Setibanya Kinara di rumah, dia disambut dan disapa oleh nenek Elisa yang datang untuk menjemput. Namun Elisa menolak pulang. Ia ingin bermain bersama Kinara. Elisa pun izin kepada neneknya untuk menginap saja. Neneknya mengizinkan. Kinara dengan senang hati menyambut dan mengatakan akan mengantarkan Elisa keesokan harinya. Aduh berat nih caknya. Aluna dan Sandra duduk bersama. Sandra memberitahu kalau semakin Aluna meladeni apa yang terjadi, maka semakin gede beritanya. Bukan menanggapi topik itu, Aluna malah membahas soal Andreas. Dia meminta mamanya untuk membantu Andreas. Sandra pun menjawab kalau selama ini dia sudah membantu, tetapi Andreas sudah melakukan kesalahan besar dengan mencuri uang perusahaan yang juga uang keluarganya sendiri. Aluna masih mencoba merayu dan meminta mamanya bisa membantu Andreas meski bukan melalui perusahaan mereka mustaka.
Sandra dengan tegas mengatakan kalau Andreas itu maling dan seharusnya Aluna lebih pintar, tidak bucin kepada pria Mokondo itu. Menurut Sandra, Andreas saja bisa mudah mencampakkan Kinara, berarti pria itu bisa melakukan yang sama dengan Aluna. Aluna protes tidak ingin disamakan dengan Kinara. Sandra menghela nafas, menyarankan supaya Aluna dan Andreas bercerai saja. Aluna terlihat kaget dengan apa yang diucapkan mamanya dan malah menganggap kalau Sandra tidak peduli padanya. Dia beranjak meninggalkan Sandra, tapi wanita itu secara cepat menarik tangan Aluna, memintanya kembali duduk. Sandra menyatakan kalau memang ia tidak sayang pada Aluna, mana mungkin dia rela meninggalkan papanya Aluna yang miskin. Semua yang dia lakukan demi Aluna, termasuk usahanya dalam mendapatkan kekayaan saat ini. Di rumah, Elisa tertidur menyandarkan kepalanya di paha Kinara. Kinara tampak membacakan cerita sambil mengelus kepala Elisa. Ingatan Kinara kembali ketika ia menggendong Vino. Dia pun mengutarakannya kepada asisten rumah tangga yang kini ia sapa dengan panggilan ibu. Betapa rindu Kinara kepada sang anak. Ibu dengan hangat mengatakan kalau ia juga mengerti sakitnya kehilangan anak. Dia percaya kalau Vino di sana senang melihat Kinara sudah tidak lagi sedih. Tiba-tiba Elisa menggigau dan ikut menyahut. Matanya masih tertutup, tapi dia berkata kalau sang mama juga senang dengan kehadiran Kinara di sampingnya, membuat Kinara dan ibu saling memandang satu sama lain. Seperti yang sudah dijanjikan, Kinara mengantar Elisa ke rumahnya yang kemudian disambut oleh nenek. Tidak hanya ada neneknya Elisa, tapi ada juga Eyang yang merupakan ibu dari mamanya Elisa bernama Rahayu. Mereka berkenalan, terdengar ada yang juga menghampiri dengan suara yang tidak lagi asing bagi Kinara. Dia adalah dokter muda yang dulu menjadi dokternya Vino, sekaligus menyelamatkan dirinya. Dokter muda yang bernama Nirga terlihat kaget melihat kehadiran Kinara. Ternyata sang dokter merupakan ayah dari Elisa. Dokter tersebut menjelaskan ia dan Kinara sudah saling kenal sebelumnya karena wanita itu adalah pasiennya. Nenek dan Elisa meminta Kinara untuk lebih lama di rumah dan makan bersama lebih dulu. Elisa pun memiliki banyak waktu bermain dengan Kinara. Dari samping meja makan, Nenek dan Eyang berbicara berdua, mengungkapkan kalau mereka suka dengan Kinara. Ketika duduk bersama, Elisa meminta Dirga untuk duduk lebih dekat dengan Kinara. Dia ingin mengambil gambar melalui kamera. Eyang dan Nenek semangat menggoda mereka berdua. Karena diminta terus dekat, Dirga tidak sengaja menempelkan lengannya ke lengan Kinara. Dia pun segera meminta maaf. Peristiwa manis itu membuat Eyang dan Nenek tersenyum. Setelah selesai mengantar Elisa, Kinara menerima telepon dari rekan kerjanya di Mustaka. Rekannya memberitahu kalau Andreas sudah resmi dipecat. Kinara pun bertanya mengenai kabar Rona. Rekannya bilang Rona masih terus mengunggah video Aluna yang mana membuatnya takut terjadi apa-apa. Kinara meminta rekannya menyiapkan tim hukum untuk mendampingi Rona. Rekannya bertanya bagaimana kalau nantinya hubungan antara Kinara dan Rona diketahui sehingga mengganggu Kita Beauty. Kinara hanya menjawab bahwa ia yang hanya mengurusnya. Tanpa mereka ketahui, seorang pria mengawasi rekannya di luar gedung perusahaan dari jauh. Kinara menyudahi telepon tepat saat Dirga keluar rumah. Dia pun izin pamit kepada Dirga. Saat menyapa dokter tersebut dengan sapaan dokter, Dirga menolak dan memintanya menyapa dengan namanya saja. Begitupun sebaliknya, Kinara ingin disapa dengan namanya saja tanpa embel sebutan ibu, seperti pasien umumnya. Dirga pun memberikan hasil dari gambar foto yang telah Elisa ambil kepada Kinara. Sementara itu, pria yang tadi mengawasi di sekitar gedung perusahaan Mustaka muncul di depan pintu gedung dan memaksa ingin masuk. Dia berkata kalau dirinya adalah suami dari Meli, salah satu karyawan di perusahaan tersebut. Tetapi satpam menjaga dan menahannya. Tepat saat kejadian itu terjadi, Sandra keluar dari gedung. Pria itu pun mencoba menghampiri Sandra dan memanggilnya. Sandra memilih dia mengabaikan, masuk ke dalam mobil. Pria itu pun kecewa. Andreas duduk santai di depan laptopnya di taman rumah. Dia menerima telepon dari Kinara. Kinara menanyakan tentang kabar dari Andreas. Kinara pun sengaja mengajak Andreas untuk dinner bersama. Dia berkata ingin membantu Andreas. Pada malamnya mereka bertemu di sebuah restoran, makan malam bersama. Dengan santai Kinara bertanya apa yang sedang Andreas butuhkan.
Pria itu mengungkapkan kalau ia sangat membutuhkan investor untuk bisnisnya. Kinara bilang sayang sekali karena dia sedang tidak bisa bantu karena brandnya sedang diserang oleh Aluna, tapi dia bisa membantu Andreas menemukan investor lainnya. Sama seperti cara sebelumnya, Kinara tetap mengeluarkan sikap menggoda pada Andreas. Di kantor, atasan Kinara bertanya apa benar dia berhubungan dengan Rona dan menyerang Aluna dalam menyelesaikan masalah perusahaan mereka. Kinara menegaskan kalau Rona yang meminta bertemu lebih dulu dan justru dia yang meminta Rona untuk berhenti menyerang Aluna. Sang atasan memperingatkan kalau sampai terseret, perusahaan mereka bisa saja kena framing dan masalah kian panjang. Kinara memberitahu bahwa ia sudah menyiapkan tim hukum dalam melindungi Rona bila Aluna membawa sampai ke hukum. Atasan kembali memberi peringatan semua risiko, begitu juga dengan brand dan reputasi atasan itu. Kinara mengangguk memastikan dia masih memiliki waktu selama 1 minggu dalam mengawasinya. Setelah sang atasan pamit, Kinara menerima telepon dari Mira yang mengabarkan kalau Rona sudah ditangkap polisi karena laporan Aluna dalam kasus pencemaran nama baik. Dengan cepat, Kinara mendatangi Rona di kantor polisi dan meyakinkan perempuan itu untuk tetap tenang, jangan khawatir, dia siap membantunya. Setelah berpisah dengan Rona, Kinara langsung menghubungi Andreas, mengatakan kalau ada investor yang tertarik dan meminta bertemu. Kinara berjanji pada Rosa untuk membantunya. Dia menggunakan caranya sendiri. Tanpa ikut panik, Kinara segera menghubungi Andreas dan memberitahu kalau ada investor yang tertarik dengan bisnisnya bernama Pak Tommy. Dia membuat janji bertemu dan akan share location. Andreas akhirnya sampai pada sebuah restoran yang lalu disambut oleh Kinara. Setelah duduk, Kinara mengenalkan Andreas pada Pak Tommy. Tetapi pria berwibawa itu mengatakan kalau Andreas sudah terlambat datang selama 5 menit. Kinara menanggapi kalau ia yang salah mengirim lokasi kepada Andreas. Andreas pun tidak mempermasalahkannya. Kinara menjelaskan profil Pak Tommy yang menjadi calon investor. Pak Tommy pun segera menanyakan tentang latar belakang dan mengapa dia harus percaya kepada Andreas. Dengan penuh percaya diri, Andreas bercerita mengenai dirinya yang bisa dipercaya dan memiliki sikap loyal. Mendengar hal itu, Kinara terlihat menahan tawa. Pak Tommy pun menilai Andreas. Dia menyukai sosok laki-laki di hadapannya itu. Pak Tommy pun meminta Andreas untuk bertemu kembali di lain waktu. Secara singkat, Pak Tommy pamit pulang. Kinara mengucapkan selamat kepada Andreas. Andreas langsung mengatakan kalau tanpa Kinara, meeting tersebut tidak akan terjadi dan ia berterima kasih. Kinara pun melanjutkan kalau kesempatan hanya datang pada orang baik saja. Wanita itu kembali mencoba menggoda Andreas dengan mengatakan kalau malam ini ia akan berkegiatan short relax sebentar, mengajak Andreas untuk menghabiskan waktu bersama. Mereka berdua pun bersama hingga malam. Keduanya terbaring di kasur masing-masing, menikmati pijatan dan spa. Kinara mengungkapkan kalau biasanya ia melakukan sendiri, tetapi Andreas langsung menyahut, bilang sekarang wanita itu tidak lagi sendiri karena ada dirinya. Kinara juga menyerahkan keresahannya, mengangkat topik bagaimana ia sedang diserang saat ini sehingga tidak tahu apakah ia mampu bertahan. Andreas langsung bertanya apa yang ia bisa bantu. Kinara menjelaskan kalau sebenarnya dia mampu menghadapinya, hanya saja tidak terima bila Aluna jahat terhadap Rona. Dan itu masalah personal yang mana ia tidak suka melihat orang tertindas. Kinara juga memberitahu kalau Pak Tommy sebagai calon investor juga sama sepertinya. Jadi ia berharap jangan sampai Pak Tommy mengetahui soal masalah Aluna dan Rona. Andreas pun tampak sibuk berpikir. Kinara menyarankan agar Andreas membicarakan kepada Aluna demi bisnisnya. Setibanya di rumah, Andreas meminta waktu bersama. Sehabis berciuman singkat, Andreas mulai membicarakan topik utama, yaitu merayu Aluna untuk menyudahi masalah istrinya itu dengan Rona karena dia sudah memiliki investor.
Semua demi nama baiknya. Aluna tidak terima. Dia mengatakan kalau bisnis Andreas dengan karirnya di dunia entertain itu berbeda. Aluna juga menebak kalau Andreas melakukannya demi Kinara. Sedikit terkejut, tapi Andreas tetap bersikuku kalau Aluna tidak mencabut laporannya, maka dia akan pergi dari rumah. Aluna menanggapi ancaman dengan ancaman. Jika pria itu berani meninggalkannya, ia pastikan Andreas tidak akan bisa kembali lagi ke rumah tersebut. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, Andreas berani pergi meninggalkan Aluna. Andreas! Sandra dan kuasa hukum keluarga terlihat duduk saling membelakangi di ruang tunggu rumah sakit. Dia bertanya mengenai hasil check up kesehatan pria itu. Kuasa hukum memberitahu kalau ia hanya memiliki waktu hidup 1 tahun lagi dan ingin menghentikan hubungan antara dia dengan Sandra. Kuasa hukum itu juga menegaskan kalau ia ingin memperbaiki hidupnya dan meminta Sandra pergi saja. Ternyata selama ini mereka memiliki hubungan spesial. Sementara itu, Andreas kembali bertemu dengan Kinara. Kinara mengatakan kalau Andreas terlalu keras kepada Aluna. Namun, Andreas menjelaskan mengenai sifat dan sikap Aluna yang kerap menindasnya. Yang benar-benar peduli padanya hanya Kinara. Ia menyesal sudah meninggalkan wanita itu. Andreas memastikan kalau ia memang masih menjadi suami Kinara. Pada saat itu, pesan masuk ke ponsel Kinara. Pesan dari Elisa, anak dokter Dirga. Aluna terbaring di ruang IGD rumah sakit. Dokter menghampirinya dan menginfokan kalau Aluna sebenarnya sedang hamil 3 bulan. Info tersebut membuat Aluna sangat terkejut. Bangun dari kasurnya dan segera menghubungi Andreas. Kinara bertemu dengan Dirga dan Elisa mengunjungi makam mamanya Elisa. Gadis kecil itu bertanya memastikan kalau ia tidak pernah menangis lagi. Kinara mengiyakan. Seperti anak-anak polos pada umumnya, Elisa melanjutkan pertanyaan kepada sang mama yang sudah tiada tentang Kinara, yang misalnya menjadi mama baru baginya. Pertanyaan itu terhenti. Dirga menutup mulut anaknya dengan cepat. Dia pun menghalikan lebih baik segera berdoa bersama-sama. Mereka berdoa dengan khusyuk. Setelah selesai, Elisa berpamitan pada mamanya. Mereka berjalan bersama seperti sebuah keluarga kecil yang bahagia. Di lokasi syuting, Aluna sibuk menelpon Andreas yang sedari tadi tidak mengangkat dan sulit dihubungi. Aluna pun memutuskan untuk meminta mamanya memblokir semua kartu milik suaminya itu. Dirga menghampiri Kinara dan mengucapkan ucapan terima kasih. Dia juga mengucapkan permintaan maaf atas kata-kata yang diucapkan oleh Elisa saat di makam. Kinara tertawa dan memakluminya. Dirga bercerita kalau Elisa bisa ceria lagi karena Kinara. Kinara pun mengatakan kalau ia juga telah kehilangan ibunya ketika masih remaja. Dia juga melanjutkan bagaimana sang ibu meninggalkannya untuk selamanya. Ekspresi wajah Dirga terlihat kagum. Ia pun keceplosan dengan mengatakan kalau ia beruntung sudah bertemu dengan Kinara. Menyadari perkataannya, Dirga meluruskan kalau Elisa yang beruntung bertemu wanita hebat di depannya tersebut. Kinara izin pamit. Sebelum Kinara pergi, Dirga menawarkan bila wanita itu membutuhkan tempat cerita lagi, ia boleh datang padanya kembali. Wajah Dirga terlihat sangat malu mengenai kata-kata yang sempat dia ucapkan sebelumnya. Andreas mendapatkan penolakan dari pihak hotel karena kartunya tidak bisa digunakan untuk membayar. Secepatnya pria itu menelpon Aluna. Aluna pun memberitahu kalau ia sedang hamil. Mau tidak mau, Andreas kembali ke rumah. Dia bertanya kepada Aluna apakah benar mereka sebentar lagi akan punya anak. Kemudian Andreas bercerita kalau sebenarnya apa yang ia ceritakan mengenai Rona itu bohong. Yang terjadi, Kinara tahu tentang dokumen palsu Andreas untuk menikahi Aluna. Sambil menangis, Andreas mengutarakan kekhawatirannya bila masalah berlanjut. Ia takut kalau dirinya dan Aluna akan dipenjara. Aluna memeluk Andreas, tapi ekspresi wajah pria itu berubah. Sebab apa yang dia baru katakan hanya karangan ceritanya demi Aluna mencabut laporan dan tuntutannya terhadap Rona. Caranya pun berhasil. Aluna menyetujui. Aluna berjalan angkuh bersama Rosa di kantor polisi, yang mana langsung disambut ramai oleh para awak media. Pencabutan laporan itu disaksikan oleh masyarakat luas.
Aluna mengatakan kalau Rosa sudah ia anggap sebagai adik sendiri. Andreas melakukan video call dengan Kinara untuk memberi kabar. Kinara menyambutnya dengan memberitahu kalau ia sendiri sudah melihat pemberitaan tersebut. Tidak salah jika Kinara mempercayakan pada Andreas. Pria itu bersemangat meminta Kinara memberi kabar mengenai Pak Tommy. Kinara meminta Andreas menunggu. Kinara mendatangi Miranda yang asik menikmati lautan. Miranda menyodorkan gelas sambil mengucapkan selamat atas keberhasilan Kinara yang mana berhasil menyelesaikan masalah brand dan mendatangkan keuntungan bagi Arunika. Miranda pun mengatakan Kinara semakin mirip ibunya. Dia juga mengingatkan agar Kinara tidak mencampurkan masalah pribadi dengan kerjaan demi kebaikan bersama. Mereka pun bersulang atas keberhasilan itu. Di ruang tunggu rumah sakit, Aluna duduk seorang diri. Tidak lama Kinara muncul dan duduk di belakangnya. Wanita itu mengucapkan ucapan selamat atas kehamilan Aluna, lalu bertanya perihal pemilihan nama. Aluna merasa risih. Ia balik bertanya apakah Kinara tidak bisa berhenti membuntutinya. Kinara menjawab kalau ia sudah pernah mengalaminya, baik memiliki hamil dan memiliki anak maupun hamil dan disakiti. Harapannya Aluna tidak merasakan hal serupa. Dengan sombong Aluna menanggapi kalau dia dengan Kinara berbeda karena Andreas sangat mencintainya. Dia pun menyuruh Kinara berhenti mengganggu rumah tangganya bersama Andreas, berhenti mengancam tentang surat palsu. Kinara mendekatkan dirinya pada Aluna dan berucap dengan santai bahwa dia tidak butuh soal surat itu untuk membuat Aluna dan Andreas merasakan apa yang ia rasakan. Satu kali lagi Kinara mengucapkan selamat atas kehamilan Aluna. Dia pun berjalan menjauh meninggalkan ruang tunggu rumah sakit. Sementara Aluna tampak kesal dan merasa terancam.